Haleluya, kembali lagi kita di dalam GBD Film Hati Mas Menyapa. Saudara yang kekasih dan Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada. Mari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita akan datang kepada Tuhan, di mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara yang kekasih dan Tuhan, firman Allah ini menceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus, yang dimana pada saat itu mereka berlayar. Tiba-tiba tofan menghantam perahu mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ketakutan mereka mulai bimbang dan mereka mulai takut karena mereka berpikir bahwa mereka akan mati. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus yang saat itu sedang berdoa, dia melihat murid-muridnya begitu payah mereka untuk berdayung. Kenapa? Karena ada angin sakal. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat Yesus mengetahui keberadaan murid-muridnya, dia ingin mendapatkan murid-muridnya pada saat itu. Tapi pada saat Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya ini menganggap bahwa itu hantu. Dan ketakutan mereka itu, saudara, semakin bertambah. Karena mereka berpikir bahwa Yesus yang datang itu adalah hantu. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat ini, ayat yang ke-28, dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong." Saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat Petrus berkata kepada Yesus, "Kalau benar itu Engkau, suruh aku mendapatkan Engkau berjalan di atas air." Yesus katakan, "Ayo, marilah." Petrus awalnya dia turun dari perahu dan berjalan. Tetapi pada saat dia sedang berjalan, tiba-tiba dia merasakan tiupan angin. Dia mulai takut dan bimbang. Pada saat dia takut, dia mulai tenggelam. Saat itu dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita ambil dari firman Tuhan yang ada? Kadangkala Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dan Dia mau menolong kehidupan kita. Kita ini, firman Tuhan katakan, Dia memegang tangan kita untuk membawa kepada kemenangan. Tetapi kadangkala kita tidak memandang Yesus yang besar itu. Tetapi kadangkala kita mulai memandang dunia ini. Sebab itu pada saat
masalah itu datang di dalam kehidupan kita, persoalan itu mulai datang di dalam kehidupan kita, kita mulai bimbang, kita khawatir, kita takut. Dan itu yang membuat kita mulai tenggelam di dalam dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa Dia itu adalah Allah kita. Dan kuasanya itu besar di dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Jangan menoleh ke dunia ini. Karena kalau kita melihat keadaan dunia ini, maka ingat, kita akan jatuh. Tetapi pada saat kita mau hidup dengan Tuhan, kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita mau hidup dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita hidup bersama-sama dengan Yesus, maka ingat, disitulah kemenangan akan menjadi bagian kehidupan kita. Jadi mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Allah ini, kita mau hidup menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman. Doa buat seluruh sidang jemaat yang ada, berkati mereka, dan segala apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Pegang tangan mereka, di dalam mereka melakukan segala sesuatu, sehingga Tuhan, di dalamnya nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.